Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dapat kita simak secara lengkap di dalam Al-Quran surat ke-12, yaitu surat Yusuf. Kisahnya diawali ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih anak-anak, ketika ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini kemudian ia sampaikan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memahami hal ini sebagai tanda dari Allah SWT bahwa kelak putranya akan menjadi seorang nabi dan mendapatkan kemuliaan. Supaya saudara-saudara yang lain tidak iri, maka Nabi Yakub alaihissalam berpesan agar Nabi Yusuf alaihissalam tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan bahwa nama-nama bintang yang ada di alam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam adalah Jarian, Tarik, Dayal, Zulkatafan, Kobis, Watsab, Amradan, Failak, Musbih, Doruh, Zulfara, Dia, dan Nur. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki seorang adik bernama Bunyamin. Ibu mereka bernama Rahel. Mereka tumbuh menjadi dua anak yang berbakti pada orang tua dan memiliki kepribadian yang lebih baik dibandingkan dengan 10 orang kakaknya. Tidak heran bila Nabi Yakub alaihissalam lebih memperhatikan dan menyayangi mereka. Muncullah rasa iri pada kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam. Rasa iri ini membuat mereka berencana menyingkirkan Nabi Yusuf kecil dengan cara mengajaknya berjalan-jalan sambil bermain dan kemudian memasukkannya ke dalam sumur yang jaraknya sangat jauh dari rumah. Sebelumnya, mereka sengaja merobek baju Nabi Yusuf kecil dan kemudian dilumuri dengan darah domba supaya mereka dapat berbohong kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh kawanan serigala. Mendengar kabar ini, Nabi Yakub alaihissalam menjadi sangat sedih dan terpukul jiwanya, hingga tangisannya membuat kedua matanya tidak dapat melihat. Walaupun di dalam hati Nabi Yakub ada kecurigaan terhadap kebenaran kabar ini, akan tetapi Nabi Yakub alaihissalam lebih memilih untuk berserah diri kepada Allah SWT dan terus berdoa agar apabila Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup, maka ia selalu berada di dalam lindungan Allah SWT. Setelah beberapa hari berada di dalam sumur, Nabi Yusuf kecil mendengar sayup-sayup ada sekelompok musafir yang lewat dan datang mendekati sumur. Mereka datang dari arah Madian menuju Mesir dan ingin mengambil air untuk perbekalan minum mereka. Ketika tiba untuk mengambil air diturunkan ke dalam sumur, Allah SWT berfirman kepada Nabi Yusuf kecil supaya ia berpegangan pada talinya. Para musafir merasa heran sebab timba mereka menjadi sangat berat. Dan setelah berhasil ditarik ke atas, mereka terkejut karena ada anak kecil yang ikut terangkat. Karena ketampanannya, maka Nabi Yusuf kecil dibawa oleh rombongan musafir tadi pergi menuju ke Mesir. Sesampainya di Mesir, para musafir berniat untuk menjual Nabi Yusuf kecil ke pasar budak. Oleh karena melihat tanda-tanda kebaikan dari Nabi Yusuf kecil, maka seorang Al-Aziz atau pejabat tinggi di Mesir yang bernama Kifir membelinya dan membawanya pulang ke rumah. Di perjalanan Kifir melihat Nabi Yusuf kecil membantu seorang kakek yang sedang kesusahan. Peristiwa ini merubah pikirannya sehingga Nabi Yusuf kecil tidak dijadikan budak, melainkan diangkat sebagai anak. Selama menjadi anak angkat Kifir, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Keindahan rupa Nabi Yusuf inilah yang membuat para perempuan di Mesir terpesona sehingga Nabi Yusuf alaihissalam akan selalu menutup wajahnya saat berpapasan. Kecuali kepada istri Kifir yaitu Zulaika yang telah merawat dan membesarkannya. Suatu hari setan datang membujuk. Tiba-tiba Zulaika terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaika menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi, Nabi Yusuf mampu menahan godaan tersebut dan segera berlari menjauh menuju sebuah pintu keluar. Namun sebelumnya Zulaika sempat memegang baju Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga baju tersebut robek. Ketika Nabi Yusuf membuka pintu, ternyata Kifir secara kebetulan sedang berada di depan pintu.
Untuk menghindari kemarahan Kitfir, maka Zulaikha secara spontan memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah menggodanya. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan saksi untuk membela Nabi Yusuf alaihissalam. Saksi ini adalah seorang bayi yang masih dalam buayan, yaitu anak dari paman Zulaikha sendiri. Bayi ini berkata, jika pakaian Nabi Yusuf alaihissalam robek di bagian depan, maka ia bersalah. Dan ternyata pakaian yang robek berada di bagian belakang, sehingga Nabi Yusuf terbukti tidak bersalah. Kabar mengenai fitnah Zulaikha menyebar luas dan menjadi viral pembicaraan masyarakat Mesir. Akibatnya, nama baik dan kehormatan keluarga Kitfir menjadi tercemar. Untuk membersihkan nama baik ini, Zulaikha mengadakan jamuan di rumahnya dengan mengundang istri-istri para pembesar kerajaan Mesir. Dalam jamuan tersebut, sengaja disajikan aneka makanan yang harus dipotong dengan pisau. Ketika para tamu sedang menggunakan pisau untuk memotong makanannya, Zulaikha dengan sengaja meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk muncul di hadapan mereka. Serta merta kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam membuat seluruh tamu heboh dan terpesona. Bahkan tanpa sadar, pisau yang mereka gunakan untuk memotong makanan mengenai tangan mereka sendiri tanpa terasa sakit. Pada saat itulah Zulaikha menegur mereka yang telah menghina dirinya. Padahal mereka sendiri juga terpesona dan tak berdaya berhadapan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalam ditangkap dan dimasukkan ke penjara guna mengembalikan kehormatan keluarga Kitfir. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai separuh ketampanan umat manusia. As-Suhaili dan para lainnya mengatakan bahwa maksud separuh tersebut adalah separuh dari ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang paling tampan karena diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan 2 orang pegawai istana kerajaan Mesir. Seorang adalah penyaji minuman istana dan seorang lagi adalah pembuat roti istana. Dikisahkan bahwa mereka berdua berniat meracuni raja, tetapi penyaji minuman mengurungkan niatnya, sedang pembuat roti tetap mencampur racun pada makanan raja. Peristiwa ini diketahui oleh pengawal kerajaan dan akhirnya keduanya dijebloskan ke penjara kerajaan Mesir. Penyaji minuman dan pembuat roti inilah yang menjadi orang-orang pertama yang mendengar dakwah Nabi Yusuf alaihissalam agar meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari mereka bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Penyaji minuman bermimpi dirinya meremas anggur ke dalam gelas milik raja, kemudian menyajikan kepada raja dan raja meminumnya. Sedangkan pembuat roti bermimpi dirinya sedang keluar dari dapur sambil membawa keranjang di atas kepalanya. Roti dan beraneka jenis makanan yang ada di dalam keranjang tersebut dimakan oleh burung buas. Setelah menyampaikan mimpi masing-masing, mereka meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkannya. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa salah seorang di antara mereka akan dibebaskan. Jabatannya dikembalikan dan diperlakukan dengan baik oleh raja karena kejujurannya. Sedangkan yang lainnya akan dipecat dan dihukum berat karena pengkhianatannya. Tafsir mimpi ini ternyata menjadi kenyataan. Pembuat roti dipecat dan dihukum berat karena roti yang disajikan terbukti mengandung racun. Sedangkan penyaji minuman dibebaskan dan mendapatkan lagi kejabatannya. Karena ia secara jujur menjelaskan bahwa pada awalnya ia ditugaskan meracuni minuman raja, namun ia tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, tidak ditemukan racun di dalam minuman yang disajikannya. Ketika masa hukuman Nabi Yusuf alaihissalam akan berakhir, Raja Mesir yang bernama Arayan bin Al-Walid bermimpi. Ia melihat 7 sapi betina yang kurus memakan 7 sapi betina yang gemuk, 7 bulir gandum yang kering dan 7 bulir gandum yang hijau. Raja sangat gelisah sehingga meminta para ahli tafsir kerajaan untuk menafsirkan arti mimpinya. Tetapi ternyata tak ada satupun yang mampu menafsirkan mimpi raja. Penyaji minuman istana teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Atas izin dari raja, maka berangkatlah ia menemui Nabi Yusuf di penjara untuk menceritakan mimpi raja. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa arti mimpi sang raja adalah akan datang masa kemakmuran selama 7 tahun.
Setelah itu akan datang masa kekurangan makanan atau paceklik selama 7 tahun karena kekeringan. Mendengar tafsir mimpi ini, penyaji minuman segera memberitahukannya kepada raja. Raja terkesan dan minta agar Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Tetapi Nabi Yusuf justru menolak untuk dibebaskan sebelum tuduhan yang menyebabkan dirinya di penjara diselidiki kebenarannya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan setelah memang terbukti tidak bersalah. Saat berada di istana, Nabi Yusuf alaihissalam mengusulkan agar raja segera memerintahkan semua penduduk Mesir membangun tempat penyimpanan bulir gandum dan menanam gandum selama 7 tahun sampai datang masa kekurangan pangan. Nabi Yusuf alaihissalam juga meminta agar gandum yang dihasilkan nantinya tidak dimakan semuanya, akan tetapi disisihkan sebagian. Kemudian rakyat Mesir diwajibkan menjemur bulir gandum sampai kering sebelum disimpan. Selain itu, bulir gandum harus dibiarkan tetap utuh beserta kulitnya. Ternyata benar, bulir gandum yang kering dan kulitnya tidak terbuka memang lebih tahan lama dibandingkan dengan gandum basah dan terbuka kulitnya. Pengetahuan Nabi Yusuf alaihissalam telah membuat Raja Mesir kagum dan mengangkatnya menjadi penanggung jawab produksi dan pengelolaan makanan meliputi seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Mesir. Raja memberinya cincin stempel kerajaan, pakaian dari sutra, mahkota emas, dan kendaraan khusus. Atsa Alibi mengisahkan bahwa Raja Mesir memecat Kitfir, pejabat kerajaan yang dahulu memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam, lalu mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penggantinya. Setelah Kitfir meninggal, maka Raja Mesir menikahkan Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari pernikahan ini, Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai 2 orang putra bernama Afraim dan Minsya. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri dalam urusan pangan di Mesir pada usia 30 tahun. Terdapat kisah suatu ketika Raja Mesir mengajaknya berbicara dengan menggunakan 70 bahasa, dan Nabi Yusuf alaihissalam mampu mengimbanginya dengan tata bahasa yang sangat baik. Hal ini semakin membuat raja takjub dan bangga dengan kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam yang terbilang masih muda. Pada saat Mesir dilanda paceklik, kekeringan yang sama juga dialami oleh negeri Syam, tempat tinggal Nabi Yakub alaihissalam beserta keluarganya. Kondisi ini membuat Nabi Yakub alaihissalam mengutus seluruh putranya kecuali Bunyamin agar pergi ke Mesir menemui penanggung jawab produksi dan pengelolaan makanan kerajaan untuk meminta izin agar boleh membeli bahan makanan. Sesampainya di Mesir, mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam, sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam berpura-pura tidak mengenali saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam sempat mencari Bunyamin, adik kesayangannya, yang ternyata tidak turut serta. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mencari akal supaya dapat bertemu dengan Bunyamin. Maka dijebaklah kakak-kakaknya dengan tuduhan sebagai mata-mata. Dan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, mereka harus membawa Bunyamin serta menyerahkan surat bukti kenabian ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan salah satu dari mereka harus tetap tinggal sebagai jaminan. Setelah mendapatkan surat bukti kenabian Nabi Yakub alaihissalam, mereka mengajak Bunyamin pergi ke Mesir. Kali ini Nabi Yusuf alaihissalam sangat gembira karena dapat berjumpa dengan Bunyamin. Supaya Bunyamin tetap tinggal di Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalam sengaja memasukkan alat penakar gandum ke dalam karung Bunyamin dan menghukumnya menjadi budak di Mesir selama 1 tahun lamanya. Akhirnya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pulang kembali ke negeri Syam tanpa Bunyamin. Barulah setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam memanggil Bunyamin dan memberitahu bahwa ia adalah Yusuf kakaknya. Mereka berpelukan melepas kerinduan yang telah lama terpendam. Di negeri Syam, Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih kehilangan Bunyamin dan memerintahkan putra-putranya agar kembali ke Mesir dengan misi untuk membawa pulang Bunyamin. Sesampainya di Mesir dan bertemu dengan Bunyamin, alangkah terkejutnya ketika Bunyamin menjelaskan bahwa yang menjadi menteri pengelolaan pangan adalah Yusuf yang dulu mereka buang ke sumur. Sontak saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam langsung syok dan meminta maaf, menyesal telah iri dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka menceritakan bahwa sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam selalu menangis hingga matanya tidak dapat melihat. Pada saat saudara-saudaranya akan kembali lagi ke negeri Syam, Nabi Yusuf alaihissalam membawa sebuah baju gamis miliknya untuk diusapkan ke bagian wajah Nabi Yakub alaihissalam.
Ternyata setelah diusapkan, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, mata Nabi Yakub alaihissalam dapat melihat kembali. Ia bersama seluruh keluarga besarnya segera berangkat ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Saat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub, ibu dan 11 saudaranya melakukan sujud penghormatan. Inilah arti mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil. Matahari melambangkan Nabi Yakub alaihissalam, bulan melambangkan ibunya, dan 11 bintang melambangkan 11 saudaranya. Pada zaman Nabi Yusuf bersujud kepada sesama merupakan tradisi, bahkan disyariatkan. Sujudnya seperti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tradisi ini kemudian dihapus dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang melarang orang yang bersujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saat sholat. Di dalam Al-Quran, penguasa Mesir pada masa Nabi Yusuf alaihissalam disebut dengan Al-Malik, yang berarti raja. Sedangkan pada masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, penguasa Mesir disebut dengan Fir'aun. Hasan al-Basri mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur pada usia 17 tahun dan meninggal dunia saat berusia 120 tahun. Dikisahkan dalam kitab Al-Bidayah bahwa menjelang wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam berwasiat agar jasadnya dibawa keluar dari negeri Mesir dan dikuburkan di dekat makam Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai ketemu di kisah Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.